Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Kultim Kuliah 3 Menit. Dan kali ini kita akan membicarakan soal Dutch disease ya. Oke, di Kultim kali ini gue akan mengangkat isu atau mengangkat pembahasan soal Dutch disease. Sesuatu yang sempat gue sebut di podcast bersama Coach Justin, tapi dalam konteks yang berbeda. Di situ kan gue nyebutnya dalam bentuk satir ya. Tapi di sini enggak, gue bakal ngejelasin pengertian sebenarnya gitu. Apa itu Dutch disease dalam ilmu ekonomi. Jadi Dutch disease ini merujuk pada peristiwa yang terjadi di Belanda tahun 60-an teman-teman. Di Belanda itu terjadi waktu itu ditemukan cadangan migas yang besar banget di laut utaranya. Ya kan? Nah, senanglah orang Belanda ini ya kan. Dalam waktu yang singkat itu terlihat menghasilkan keuntungan yang luar biasa untuk Belanda, sehingga devisa mereka jadi sangat kuat. Tapi ternyata apa yang terjadi waktu itu buat semua orang, dan bahkan seluruh orang di dunia juga mulai sadar kalau devisa yang terlalu kuat ternyata dampaknya nggak selalu positif. Dan itu terjadi di Belanda. Kenapa demikian? Karena ketika cadangan devisa lu terlalu besar, mata uang lu jadi terlalu kuat kan nilainya. Nah, ketika mata uang lu itu terlalu kuat nilainya, ekspor di sektor non migas kayak manufaktur dan pertanian dan lainnya itu malah jadi turun. Kenapa turun? Karena harganya terlalu mahal, lesu, kena hantam pasar, kalah saing dan lain sebagainya. Sehingga mereka naik di migas, tapi di sisi yang lain komoditas ekspor non migas jatuh semuanya. Nah, inilah yang disebut para ekonom waktu itu penyakit kayak mendadak. Penyakit kayak mendadak kayak yang disebut sebagai Dutch disease. Itu terus terjadi tuh dalam sejarah peradaban manusia di seluruh dunia sekarang. Dan Indonesia hampir saja kena Dutch disease ini di tahun 70 sampai 80-an. Ya kurang lebih mirip waktu itu ya kan. Cadangan minyak itu kita kan lumayan kan. Kita nge-ekspor minyak gitu. Dan ditambah lagi embargo dari Iran bikin Indonesia itu dilirik dan makin pesat lah, melenting lah dia ya kan. Nah, ketika tahun 70-an 80-an itu ada negara lain selain Indonesia yang juga mengalami peristiwa yang sama tuh, yaitu Nigeria. Nah, bedanya Indonesia ada orang bernama Ali Wardana. Nah, Pak Ali Wardana itu ternyata bisa mendeteksi, mengkalkulasi, dan membaca kemungkinan dan posibilitas ke depannya gitu. Kalau kita hanya bergantung sama harga minyak, ini kan commodity boom nih, tapi kita belum bisa geser dengan keberlanjutan ekonomi, pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan sektor pertanian, kita waktu itu yang jadi andalan ya, maka komoditi ini ketika dia turun, Indonesia bakal lagi ke dalam kondisi defaultnya gitu. Jadi waktu Indonesia dapat keuntungan besar-besaran dari penjualan minyak ini, itu di shifting coy ke hal-hal yang gue sebutin tadi sebelum dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan akhirnya ketika keadaan semakin normal gitu, ketika Timur Tengah semakin kuat, ketika embargo Iran dilepas, dan ketika Indonesia tidak lagi merasakan commodity boom, kita udah masuk ke tahap selanjutnya. Dan itu semua berdasarkan hitungan Pak Ali Wardana dan kawan-kawan. Namun di sisi lain juga, Nigeria itu gagal membaca itu. Jadi ketika commodity boom terjadi, mereka senang, mereka happy, dan mereka berpikir akan menjadi negara yang kaya raya. Dan ketika itu selesai, mereka kembali lagi ke default sebelumnya. Itulah kenapa ketika kita membicarakan ekonomi, kita membicarakan proyeksi, kita harus bisa melepaskan tuh ya, mana kepentingan pribadi, golongan, ataupun politik. Karena sedikit aja perhitungan yang miss, dampaknya bisa sangat besar untuk seluruh masyarakat. Oke, itu aja Kultim kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Kultim selanjutnya.